Halo guys, assalamualaikum. Selamat pagi ya guys. Ini hari ke Minggu, Senin, Selasa. Jadi ini hari ketiga ya guys. Hari ketiga pasca aku cedera ACL ya guys. ACL kanan ya, kali kedua. Jadi aku mau sedikit cerita ya guys. Jadi sebenarnya aku itu pernah juga guys cedera putus ACL aku ya guys, lutut kanan itu di tahun 2011 guys. Jadi pengalaman itu sangat membekas ya guys, traumanya, karena memang proses cederanya itu juga cukup parah ya guys, karena waktu itu lutut aku tuh ketwist guys. Nah jadi impact dari twistnya itu ada putus pembuluh darah guys, dan mungkin ada juga sobekan dari meniskusnya juga cukup parah. Jadi pembuluh darah yang putus itu ya guys menyebabkan perdarahan hebat, yang hasilnya kaki aku tuh bengkak, betisku tuh bengkak, hampir sama kayak paha ya guys waktu dulu tuh 2011. Kemudian zaman dulu itu di Kalimantan Selatan itu guys agak susah ya informasi, dan di Kalimantan Selatan itu rumah sakit besarnya itu Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Pada saat itu MRI-nya lagi bermasalah guys, jadi lagi perbaikan. Jadi di pure Kalimantan Selatan tuh nggak ada MRI, sedangkan kasus-kasus yang seperti ini memang harus butuh MRI untuk melihat seberapa parah kerusakan yang ada di dalamnya ya guys. Jadi waktu itu kalau aku boleh cerita, aku udah konsul ke beberapa dokter ortopedi terbaik di Kalimantan Selatan di Rumah Sakit Ulin guys. Jadi dari Profesor Zairin, spesialis ortopedi spine, beliau memang khusus tulang belakang. Karena aku sangat hormat banget sama beliau, aku juga sangat kenal baik sama beliau. Beliau menyarankan ke dokter Andreas, karena dokter Andreas Siagian SPOT itu adalah memang beliau ahlinya knee surgery guys di Kalimantan Selatan pada saat itu. Jadi aku berkunjung lagi konsultasi ke dokter Andreas ya. Menurut klinisnya kata beliau memang itu ACL. Jadi beliau menyarankan penata laksanaan yang terbaik adalah dengan cara direkonstruksi ACL-nya. Nah pada saat itu aku mengalami kendala ya. Kendalanya MRI itu nggak susah, jadi disarankan di luar. Walaupun dari pemeriksaan klinis dari dokternya itu udah menyatakan tanda-tanda ACL. Kemudian karena MRI ini harus keluar, jadi aku putuskan untuk keluar ke Surabaya waktu itu untuk menjalani MRI, karena pada zaman itu tuh tiket Surabaya itu murah ya guys, tiket pesawatnya. Dan untuk MRI-nya aku di Rumah Sakit Husada Utama kalau nggak salah ya, Husada Utama ya. Ketemu lagi sama dokter spesialis ortopedi. Kalau buat kalian yang tahu, terkenal juga di Surabaya, Dokter Dwi Kora, spesialis ortopedi khusus knee surgery juga, sport injury juga beliau. Kalau aku nggak salah ya, mohon maaf ya, karena waktu itu memang kita tuh minim informasi ya guys. Ketemu sama beliau, berdasarkan hasil MRI yang aku jalani pada saat itu ya memang terlihat ACL ku putus ya guys, bukan separo, ini total putusnya. Jadi karena twist tuh kayak gini guys. Ini kan kayak gini, jadi ke twist kayak ini. Impact dari cedera yang seperti itu. Jadi berdasarkan hasil beliau juga menyarankan operasi. Nah pada saat itu operasi itu aku nggak tahu ya guys, itu bisa ditanggung sama asuransi apa tidak ya. Cuman kalau aku tanya informasinya waktu itu sekitar 45 jutaan lah untuk tindakan operasi itu pada zaman itu tuh 2012. Jadi aku putuskan untuk pulang dulu untuk mencari second opinion ya guys, karena menurut aku kalau aku operasi di Surabaya saat itu pasti recovery-nya kan lama juga, jadi aku tinggalnya juga lama. Jadi aku memikirkan untuk kembali lagi ke dokter Andreas di Banjarmasin. Nah saat kembali ke Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan yang ada, aku ketemu lagi sama beliau. Beliau sepakat dan memang hasil dari MRI itu adalah ACL aku putus guys. Apa yang terjadi guys? Jadi waktu mau direncanakan operasi ya guys, ternyata dokter Andreas itu punya kesibukan. Beliau sedang ada ujian di Australia, yang mana itu agak lama akhirnya penundaannya. Nah sedangkan aku dari cedera dari 2011 menuju 2012 itu aku udah hampir 10 bulan guys menunda untuk tindakan operasi. Dan itu apa yang terjadi, kaki
kaki aku khususnya di lutut aku itu ngilu sekali guys, ngilu banget ya, untuk jalan dan turun naik tangga tuh ngilu sekali, pokoknya sakit lah. Nah akhirnya beberapa pertimbangan, ada yang menyarankan aku untuk pergi ke Solo guys. Jadi pada saat itu aku pergi ke Solo sama orang tua aku, sekedar berkunjung untuk mencari informasi bagaimana kasus aku ini. Tentunya hasil MRI itu aku bawa ya guys. Pergi ke Solo waktu itu dari Banjarmasin, tiket juga masih murah ya guys, direct langsung ke Solo. Kemudian ternyata aku baru tahu bahwa di Solo itu banyak banget rumah sakit swasta khusus kasus ortopedi guys. Dan itu klaimnya pelayanannya cepat dan tanggap gitu. Jadi aku singkat kata aku ketemu di Solo itu ketemu dengan dokter Tangkas Sibarani, spesialis ortopedi, SOM guys, Sport Orthopedic Medicine. Memang dia konsultannya untuk cedera atlet yang ada di Jawa Tengah. Menurutnya kayak gitu informasinya. Aku ketemu beliau berdasarkan hasil MRI, ternyata memang harus sarannya terbaiknya adalah operasi, karena ini sudah terjadi keluhan lain sampai menyebabkan kakiku jalan aja tuh ngilu guys. Jalan menuju rumah sakit itu aja aku ngilu sekali. Ngilu tuh sangat mengganggu ya guys. Nah kemudian setelah itu aku bertanya itu kan, dokternya nanya apa ada punya asuransi gitu kan, karena kan beberapa asuransi mengcover tindakan itu. Ya aku bilang cuma ada Askes pada saat itu, Askes ya, Askes asuransi kesehatan, karena orang tuaku kebetulan PNS. Ya ternyata beliau bilang oh bisa itu pakai Askes. Nah makanya aku langsung gercep aja, karena udah ngilu, aku nggak tahan, ya udah operasi. Nah di tahun 2012 aku operasi. Recovery-nya cukup lama ya guys, karena traumanya itu yang membuat kita agak sulit ya untuk mengatasi itu ya. Cuman aku putuskan recovery-nya itu 1 tahun. Kalau untuk recovery pasca operasinya itu aku bisa kejar 2 bulan guys. 2 bulan udah bisa ngelipat lagi kakiku. Penuh perjuangan juga. Nah itu sedikit cerita dari cedera yang lalu ya guys. Nah saat ini bulan ini di tanggal 5 Oktober 2025 kemarin aku lagi tanding guys, membela tim basket Pemprov Kalimantan Tengah, bertanding di ajang Pornas Korpri ke-17 tahun 2025 di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang guys. Ini di game pertama ya guys, pertandingan pertama tanggal 5 Oktober 2025 itu kita melawan Kejagung RI, dan hasilnya aku mengalami cedera juga guys, cedera yang memang tidak bisa dihindarkan guys. Jadi aku tuh bertabrakan dengan salah satu pemain yang nggak bisa dihindarkan tabrakannya. Dia juga nggak ngeliat posisi aku ya guys, karena posisinya cukup kejadiannya cepat transisi ya, dan itu semua juga tidak menghendaki ya guys kejadian seperti itu. Jadi aku yang ketabrak bagian lututku bagian dalam, dan itu langsung sensasinya tuh kembali seperti krak gitu, tapi beda ke twist ya guys, beda. Jadi dia kebentur, sampingnya adalah seperti ini posisinya. Menurut aku seperti itu ya yang aku rasa. Jadi aku udah feeling, karena sensasi tubrukan itu sampai mengakibatkan bunyi sensasi krak gitu di lutut aku, dan aku tuh udah feeling ini bakalan putus ya guys. Ya aku sakitnya ya luar biasa lah, sampai meneteskan air mata lah, menahan sakitnya ya guys. Kemudian aku ditangani sama tim medis lapangan, kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang ya guys. Karena memang lokasinya berdekatan, dan rumah sakit itu adalah memang ditunjuk oleh panitia sebagai rumah sakit rujukan di cabur bola basket, karena dia dekat dengan venue, cuma seberangan guys. Dilarikan ke IGD, kemudian dilakukan pemeriksaan awal, setelah itu dikonsultan ke dokter spesialis ortopedinya, dan disarankan untuk MRI. Untuk kalian yang belum pernah tahu MRI itu adalah pemeriksaan menggunakan magnet ya guys. Dia untuk membelah-belah gambaran-gambaran yang ada di area yang ingin diperiksa. Jadi melalui MRI itu kelihatan di posisi mana putusnya, berapa banyak putusnya, berapa persen, apa segala macam lah. Cuman
waktu pelaksanaannya itu lama guys, pemeriksaannya guys, 40 menit guys, kita masuk dalam tabungnya itu guys, tabung tabung rongga MRI-nya itu guys, tabung magnetnya itu guys. Jadi setelah pemeriksaan aku disamperin sama petugas yang aku kira itu petugas radiologi, ternyata beliau memperkenalkan diri, dia namanya dokter ortopedinya, ternyata namanya dokter Ricky Wibowo SPOT. Aku lupa belakangan, cuman beliau adalah memang sport injury ya, khususnya subspesialisnya. Dokternya baik banget, jadi panutan banget. Sebagai nakes beliau jadi panutan menurut aku ya, karena apa? Karena sekelas dokter subspesialis beliau salah satu yang nggak pelit waktu. Beliau memang meluangkan waktu untuk menjelaskan apa hasil dari pemeriksaan ke pasien. Nah, jadi itu aku lihat bukan aku aja ya, karena kan di saat itu kan ada beberapa pasien juga yang mengalami trauma ya di IGD itu, beliau sama kayak gitu perlakuannya. Jadi memang dokter sebagai nakes, dokter spesialis itu menjadi panutan ya guys. Karena kebetulan guys aku nih nakes juga ya, aku nih backgroundnya perawat ya guys. Jadi bisa dijadikan panutan lah. Beliau menjelaskan bahwa memang terjadinya putus ACL ku ini, dan beliau juga kaget kan pas lihat kok ada graft dan screw di lututku ini. Jadi memang aku kasih tahu bahwa aku itu rekonstruksi ACL 13 tahun yang lalu. Nah, jadi berdasarkan hasil itu beliau pengen tahu seberapa jauh dan lokasi screw dan graftnya itu di CT scan guys, melalui CT scan 3 dimensinya. Nah, jadi akhirnya aku di CT scan lagi, dan memang hasilnya dan kesimpulannya menurut dokter ortopedi yang tergambar jelas ACL itu kan, kalau gambarnya itu seperti ini ya guys, ini ACL, ini PCL ya, dia seperti crooked kayak gitu, dia menyilang seperti ini. Nah, ini tertinggal PCL-nya aja gambaran di lutut itu. Yang ACL-nya karena dia putus, dia hilang, dia turun ke bawah kayak gini. Yang putus adalah bagian nempel di tulang pahanya ya guys, dia putus jadi seperti ini. Dia tinggal tampaknya di pemeriksaan itu cuma ini. Nah itu ya guys, jadi sarannya memang operasi di rumah sakit Siloam, dirawat inap. Cuman karena pertimbangan pasca operasinya kan tuh recovery-nya cukup lama ya guys. Recovery-nya tuh cukup lama, mungkin hampir 1 bulan baru boleh pulang aku ke Palangkaraya. Itu aku keberatan ya guys. Nah, hasil dari konsultasi kemudian didapatkan solusi ya guys, karena kebetulan di Palangkaraya kita juga memiliki dokter ortopedi sport injury guys di Palangkaraya. Ini buat teman-teman yang ada di Palangkaraya, for your information, kita tuh beruntung juga memiliki dokter ortopedi spesialis sport injury, subspesialisnya sport injury, namanya dokter Juniper ya. Buat kawan-kawan yang udah lama di Palangkaraya memang pastinya sudah familiar sama dokter yang satu ini ya. Dan beliau juga ada di Siloam Palangkaraya, sehingga dari Siloam Sriwijaya Palembang mestinya nggak ada masalah ya guys untuk merujuk ke sana. Mereka pasti welcome karena sama-sama mereka dari Siloam. Nah, jadi itu hasilnya memang harusnya operasi ya guys. Nah, cuman karena memang sifatnya aku minta pertimbangan, karena kalaunya operasi di Palembang sini agak susah, aku jauh sama anak sama istri, mungkin di Palangkaraya kan lebih enak. Nah, jadi gitu guys sedikit ceritanya kenapa aku bisa sampai injury dan riwayat injury sebelumnya. Jadi aku selama ini memang itu hati-hati ya guys, olahraga ini kan sekedar hobi, cari keringat, hati-hati selalu menghindari benturan dan apa segala macam. Cuman ya lagi-lagi kata pelatih kami bilang, hari sial tuh nggak ada di kalender ya kan, musibah tuh bisa aja terjadi, apapun bisa terjadi. Tentunya kita semua nggak mau seperti ini ya kan, aku juga pastinya nggak mau. Tapi karena memang udah terjadi ya nggak apa-apa, karena itu memang sudah mungkin masaknya ya guys. Jadi buat kalian yang masih tanya-tanya kemarin menjapri aku dan ngasih support, terima kasih ya atas doanya, supportnya, terima kasih banyak. Semoga kalian juga sehat-sehat di sana semuanya, hati-hati. Kita olahraga adalah mencari kesehatan ya kan. Dan buat ini edukasi buat teman-teman yang ASN, khususnya ASN ya, teman-teman yang ASN baik itu P3K dan PNS. Ini edukasi buat kita semua bahwasanya untuk kecelakaan kerja kita itu ditanggung
kecelakaan kerja ya, yang sifatnya kecelakaan kerja, kita itu ASN itu ditanggung sama Taspen. Jadi bukan BPJS Ketenagakerjaan, karena BPJS Ketenagakerjaan itu dia sifatnya menaungi para pekerja yang non ASN atau di swasta ya guys. Nah jadi itu tuh bedanya di situ. Kalau untuk masalah kesehatan kita ada BPJS Kesehatan, ya kan, baik swasta dan ASN itu dan masyarakat itu masalah kesehatan itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau masalah kesehatan, kalau masalah kecelakaan kerja khusus ASN ditanggung oleh Taspen. Nah, jadi bagian dari fungsinya Taspen itu ada di kecelakaan kerja, dia urusannya di situ. Nah, itu edukasinya, guys. Baik, guys, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan aku, ceritaku. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Jadi buat yang nanyain aku kapan pulang, nanti masih belum karena tim Kalteng masih ada pertandingan ya, guys. Khususnya hari ini melawan juara bertahan Sulawesi Selatan. Sore ini guys. Terima kasih guys, doakan kita main bagus dan menang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.